Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan presentasi materi kami tentang studi komponen kayu. Saya sendiri Gogon Rama Milano, ada Arazi, Elfrandi, Indrawan, dan Romi. Next. Nah, kayu sudah menjadi bagian penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Berbagai macam produk yang berbahan kayu antara lain konstruksi bangunan, mebel, dan barang kerajinan. Di saat ini, pemanfaatan kayu untuk tujuan tertentu masih berdasarkan kebiasaan yang diperoleh secara terus-menerus dan turun-temurun. Cara tersebut dianggap kurang tepat karena kayu memiliki karakteristik berbeda yang dapat menyebabkan fungsi kayu menjadi kurang optimal. Salah satunya, cara dalam penggunaan kayu untuk tujuan tertentu adalah dengan memperhatikan komposisi kimia dan tingkat keawetan kayunya. Oke, next. Berikutnya, komposisi kimia kayu. Kayu itu adalah bahan organik, terdiri dari C 50%, H 6%, O 44%. Kemudian, kayu itu adalah polimer alami. Kandungan polimer itu 97-99%, kemudian polisakarida 65-75%. Penyusun utamanya yaitu selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Menurut Ahmadi tahun 1990, Fengel dan Wegener tahun 1995. Komposisi kimia 10 jenis kayu kurang dikenal menunjukkan kadar selulosa berkisar antara 42, 03 sampai 54, 95%, lignin 22, 66 sampai 35, 20%, dan kelarutan dalam alkohol benzen 2, 95 sampai 4, 60%. Menurut Sokanandi, Pari, Setiawan, dan Saepullah tahun 2012. Kemudian menurut Sumarni tahun 2004, selulosa merupakan bahan utama sebagai makanan organisme, perusak kayu terutama serangga dari jenis rayap. Sehingga semakin tinggi selulosa dalam kayu, maka kayu akan rentan terhadap rayap atau keawetan kayu jadi rendah. Kemudian menurut Marta Wijaya tahun 1996, nilai suatu jenis kayu keperluan konstruksi sangat ditentukan oleh keawetannya. Karena bagaimana kuatnya kayu, penggunaannya tidak akan berarti jika keawetannya rendah. Menurut Sumari dan Roliadi tahun 2002, perbedaan keawetan suatu jenis kayu dapat terjadi karena organisme yang menyerangnya juga berbeda. Seperti suatu jenis kayu awet terhadap jamur, lapuk, belum tentu awet terhadap serangga maupun binatang laut. Dari pengujian terhadap 57 jenis kayu, Indonesia yang diuji dengan cara uji di bawah naungan, tercatat 4 jenis termasuk kelas awet 1 atau 7,02%, 16 jenis kelas awet, jenis 2, 28,07%, 15 jenis awet 3, 26,32%, 3 jenis kelas awet 4, 5,26%, dan 19 jenis awet 5, 33,33%, dari Jasni 2016. Memperhatikan hasil penelitian sebelumnya, ternyata masih banyak jenis kayu yang belum diteliti baik komposisi kimia maupun keawetan alaminya dengan cara di bawah naungan. Penelitian perlu dilakukan pada jenis-jenis kayu andalan setempat. Oleh karena itu, di mata kuliah kimia teknik ini, kami akan membandingkan dua hasil penelitian mengenai komposisi kimia dan keawetan alami pada kondisi tertentu. Berikut adalah kata kunci pada dua jurnal penelitian yang kami bandingkan. Bisa dilihat di depan, komposisi kimia adalah suatu bentuk materi yang memiliki komposisi kimia dan sifat karakteristik konstan. Berikutnya, keawetan alami, yaitu suatu ketahanan kayu terhadap serangan jamur, serangga dalam lingkungan yang sesuai bagi organisme yang bersangkutan. Kemudian, naungan, yaitu berada di bawah sesuatu untuk menghindari panas, hujan, dan sebagainya. Berikutnya, selulosa, yaitu molekul yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen, dan ditemukan dalam struktur seluler hampir semua materi tanaman. Berikutnya, lignin, salah satu zat komponen penyusun tumbuhan. Komposisi bahan penyusun ini berbeda-beda bergantung jenisnya. Kemudian yang terakhir, zat ekstraktif, yaitu komponen organik yang secara luas, larut dan dapat diambil dari kayu, dengan menggunakan pelarut dengan polaritas yang cukup tanpa mengubah sebagian besar karakteristik struktur sel. Berikut adalah contoh ilustrasinya.
Bisa dilihat di kiri atas, itu adalah contoh komposisi kimia. Di bawah, itu contoh selulosa, kemudian di kanan atas, itu contoh lignin. Kemudian kelas keawetan kayu. Kelas kayu menurut tingkat keawetannya. Yang menentukan keawetan kayu adalah daya tahan kayu terhadap pengaruh perusakan oleh rayap serangga, binatang-binatang kecil lain, serta pengaruh cuaca. Parameter-parameter di bawah ini digunakan untuk menentukan tingkat keawetan kayu. Yang pertama, kayu ditempatkan di tanah lembab. Yang kedua, ditempatkan di tempat yang tidak terlindung, tetapi dicegah masuknya air. Kemudian yang ketiga, ditempatkan di tempat terlindung. Yang keempat, ditempatkan di tempat terlindung yang dipelihara. Kemudian yang kelima, kayu dimakan rayap, dan yang terakhir, kayu dimakan oleh serangga yang lain. Contohnya kumbang atau bubuk kayu. Bisa dilihat di sebelah kanan, dari ke-6 parameter di atas, kayu digolongkan menjadi 5 tingkatan. Bisa dilihat itu ada tingkat atau kelas kayu. Itu sumbernya dari Suratman, Musuk Koji, tahun 1978, di buku Konstruksi Kayu yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan. Bisa dilanjutkan oleh Saudara Gogon. Nah, tadi pembahasan tentang sifat kayu dan jenis-jenisnya. Kali ini kita akan memasuki tentang pembahasan jurnal yang akan dibacakan oleh teman saya. Nah, di sini kita akan membahas jurnal dengan jurnal komposisi kimia dan keawetan alami 8 jenis kayu di bawah naungan, dan juga komposisi kimia dan keawetan alami 20 jenis kayu di Indonesia dengan pengujian di bawah naungan. Nah, di sini ada 2 jurnal, yang satu dari tahun diterima tanggal 13 Desember 2016, direvisi tanggal 20 November tahun 2017 dan disetujui 1 Maret 2018. Nah, jurnal yang satunya lagi itu diterima pada tanggal 21 April tahun 2016 dan direvisi 20 September 2016 dan disetujui 31 Oktober tahun 2016. Nah, di sini ada penciptanya dari jurnal 1, yaitu Heru S. Wibisono Jasni dan Waode Mulyastuti Arsyad, dan jurnal satu lagi yaitu dari Jasni Kustanpari dan Esti Rini Satiti. Nah, di sini tujuan penelitiannya dari jurnal 1, tujuannya yaitu untuk penelitian ini mempelajari komposisi kimia dan jenis keawetan alami di bawah naungan 8 jenis kayu dengan yang berasal dari Banten dan Jawa Barat. Sedangkan jurnal satu lagi yaitu tujuan penelitiannya adalah untuk mempelajari komposisi kimia dan keawetan alami 20 jenis kayu dari berbagai daerah di Indonesia. Next. Nah, yang ini juga komposisi kimia dan keawetan alami 8 kayu di bawah naungan. Dan satu lagi komposisi kimia dan keawetan alami 20 jenis kayu Indonesia dengan pengujian di bawah naungan juga. Nah, bahan dan metodenya, jenis kayu yang digunakan sebagai objek penelitian, yaitu ada di sini ada bahan-bahannya dan juga metode penelitiannya. Bisa dilihat Nah, di sini kita bisa lihat dari nama lokal dan nama botaninya. Bisa dilihat dari sini yang kiri itu ada 8 objek penelitian, sedangkan yang kanan itu ada 20 objek penelitian. Jadi bisa dilihat nama lokal dan nama botaninya. Next. Nah, untuk klasifikasi kawetan kayunya, di sini sama-sama menggunakan dari sumber Jasni tahun 2016. Dari yang kiri maupun yang kanan, mereka dua-duanya sama. Next. Nah, lalu dari kedua jurnal ini yang
Jurnal pertama itu komposisi kimia dan kawetan 8 jenis kayu di bawah naungan. Lalu yang satu lagi jurnalnya berjudul komposisi kimia dan kawetan alami 20 kayu Indonesia dengan pengujian di bawah naungan. Dalam metode penelitian ini ada 2 jenis. Yang pertama adalah komposisi kimia kayu, lalu yang kedua kawetan alami kayu. Sebelumnya kami sudah memberikan penjelasan apa itu seperti kawetan alami, lalu komposisi. Nah, kita akan bahas pada jurnal ini. Untuk sebelah kanan, komposisi kimia 8 jenis kayu, itu ada jenis kayunya bisa dilihat seperti gambar yang ada, tabel yang ada sebelah kiri. Lalu itu komposisinya ada holoselulosa, lignin, ekstraktif. Sebelumnya kami menjelaskan tentang selulosa, tapi di situ ada selulosa. Akan tetapi pada jurnal kedua, di situ selain dia jenis kayu atau rotan gitu, dia menggunakan selulosa. Nah, ternyata selulosa itu adalah karbohidrat dari kayu yang sama sekali tidak larut dalam air, tersusun antara alfa selulosa dan hemiselulosa. Untuk komposisi kimianya, 2 jurnal ini hampir sama. Akan tetapi yang membedakan untuk 20 jenis kayu yang ada di Indonesia, dia menggunakan selulosa yang sebelumnya sudah kita bahas. Lalu yang sebelah kanan, yang 8 jenis kayu di daerah Banten sama Jawa Barat, itu menggunakan holoselulosa. Next. Lalu metode penelitian selanjutnya adalah kawetan alami kayu. Untuk tabel yang ada di sebelah kiri, tabel 4, itu ada jenis kayu, lalu di situ ada 8 jenis kayu yang diuji di daerah Banten dan Jawa Barat. Lalu ada kerusakan kayu, lalu dengan kelas kawetan atau durability class. Lalu tabel yang sebelah kanan, yang tabel 6, kawetan 20 jenis kayu, di situ kita bisa lihat jenis kayu yang ada di Indonesia, lalu kerusakan kayunya, lalu kelas kawetan kayu atau durability. Next. Dari presentasi yang kita didapat kesimpulan jurnal. Yang jurnal 1 itu kayu baros mengandung holoselulosa tertinggi yaitu 75,64% dan terendah pada kayu pasang tariti yaitu 60,19%. Kandungan lignin tertinggi dapat pada jenis pasang tariti yaitu 35,14% dan terendah pada jenis kayu kihiang yaitu 25,35%. Kandungan zat ekstraktif tertinggi didapat pada jenis kayu cerai yaitu 4,47%. Terendah pada jenis kayu tangkalang yaitu 1,55%. Uji keawetan 8 jenis kayu di lapangan menunjukkan bahwa hanya jenis 1 kayu termasuk kelas awet 2, yaitu jenis kayu pasang tariti dan 7 jenis termasuk kelas awet 5. Nah, jurnal yang satunya lagi kayu jaha. Kayu jaha itu mengandung selulosa tertinggi yaitu 61,35% dan terendah pada kayu bambang lanang yaitu 43,30%. Kandungan lignin tertinggi terdapat pada jenis kayu buru manuk, yaitu 35,20% dan terendah pada jenis kayu cempaka, yaitu 23,67%. Kandungan zat ekstraktif tertinggi terdapat pada jenis kayu bawang, yaitu 7,87%, terendah pada jenis kayu kandis, yaitu 1,52%. Uji keawetan 20 jenis kayu di lapangan menunjukkan bahwa 4 jenis kayu atau 20% termasuk kelas awet 2.
6 jenis atau 30% termasuk kelas awet 3. 3 jenis atau 15% termasuk kelas awet 4. Dan 7 jenis atau 35% termasuk kelas awet 5. Next. Nah, kesimpulan. Setelah membandingkan kedua jurnal penelitian dengan judul komposisi kimia dan keawetan alami 8 jenis kayu di bawah naungan dan komposisi kimia dan keawetan alami 20 jenis kayu di Indonesia dengan pengujian di bawah naungan. 2. Dapat disimpulkan bahwa objek penelitian untuk jurnal pertama masih tidak mewakili kelima jenis kelas keawetan kayu, dikarenakan oleh objek penelitian yang terlalu sedikit dan asal jenis kayu yang berada di daerah sama. Pada jurnal kedua, hasil yang didapat cukup bervariasi dan mewakili kelima jenis keawetan kayu, serta jenis-jenis kayu yang asalnya tersebar di beberapa Indonesia lainnya. Next. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika di antara kawan-kawan dan dosen ingin bertanya, boleh tinggalkan pertanyaan di kolom komentar ya. Sekian, semoga presentasi ini bermanfaat. Saya selaku Gogon Rama Milano selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.